teman kita ini ada Mas Probo ya, itu kenapa beliau itu memilih usaha jasa itu mesti ada alasan, ada latar belakangnya. Seperti saya juga, kenapa merintis usaha cuci mobil motor dan usaha apa itu rental alat gunung itu mesti juga alasannya. Tapi kita kenakan dulu. Selamat siang Mas Probo. Selamat siang. Nah, sebelumnya Mas Probo ya, barangkali panjenengan kan sudah memulai usaha di kategori jasa ya, jasa atau namanya itu shooting, jasa shooting, jasa dokumentasi, baik itu di Walimah atau di event Ya. atau ya Acara apapun lah. acara-acara yang dimungkinkan di sana itu perlu dokumentasi ya gitu. Nah, silakan disapa Mas buat teman-teman dulu untuk yang berada di luar sana ya barangkali. Nah, sana Mas Bro. Ya, halo teman-teman, selamat siang dan selamat beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Probo. Saya teman seprofesi dalam kategori Jasa ya Mas ya, usaha jasa ya. Mas Mo. Nah, itu ya Mas Bro ya. Jadi itu teman-teman. Tapi kita akan langsung bincang-bincang aja. Yang pertama itu kenapa Mas Probo ini ya semenjak kita 5 tahunan ya Mas Probo ya? Ya sekitar 5 tahun ya. Saya Merintisnya merintis itu tahun 2018. 2018 merintis usaha jasa video syuting. Nah, latar belakangnya Mas Probo, panjenengan itu merintis usaha jasa, memilih kategori jasa ya. Kenapa tidak jual beli atau buka apa warung makan atau restoran atau apa gitu? Latar belakangnya apa Mas? Bisa ceritakan sama teman-teman di sana. Kalau waktu itu sebenarnya nggak sengaja. Nggak sengaja. Saya merintis usaha jasa itu. Iya, gimana itu? Ceritanya itu begini. Pertama, saya itu punya pikiran. Saat itu saya mempunyai tabungan sekitar 70 juta. Nah, saya mikir, Mau buat apa gitu? duit ini mau buat apa? Kalau tidak diinvestasikan pasti ya habis. Habis ya. Terus saya mikir gini, kalau buat beli mobil itu rugi, yang jelas. Betul. Pertama, mobil itu perawatan, kedua pajak, dan di samping itu juga mobil itu kan kalau nggak buat kerja rugi punya mobil. Iya betul. Artinya banyak beban ya, banyak Iya. apa namanya tanggungan. Nah, kalau cuma sekedar mobil itu ngerental aja sehari bisa toh. Bisa. Sehari cuma 200.000, 300.000 udah milih toh. Udah milih barang. Udah milih apa ya Mas? Udah Iya, milih. ada. Apa kayak ada Gajah ada, Brio ada, Panther ada ya Mas? Suka hati kita aja. Suka hati aja kalau. Jadi teman-teman kalau usaha jasa itu begini. Apalagi tadi ya dibilang Mas Probo itu mau beli mobil tapi tidak jadi gitu ya, mending diinvestasikan ke sebuah alat yang bisa disewakan, produktif, dapatkan hasil gitu. Nah itu latar belakangnya teman-teman ya. Nah, yang kedua Mas Probo, yang kedua di satu sisi lain, karena panjenengan ketika itu 5 tahun yang lalu itu kan pemula. Belum ngerti pangsa pasar atau pesaingnya lah mungkin Iya. ya. Nah selama 5 tahun ini gimana Mas Probo? Artinya pasang surutnya gimana itu merintisnya itu? Waktu pertama saya beli alat-alat seperti kamera, pokoknya kebutuhan syuting lah ya. Itu pertama itu saya mencari teman untuk, intinya mencari tim ya. Mencari tim? Nah, mencari kru, tim kru itu, ya? kru itu sangat susah sekali. Pemula ya? Pemula, karena pertama saya belum punya kenalan. Tidak punya kenalan, Nggak punya tiba-tiba beli satu set alat syuting dan saya nol sama sekali nggak tahu. Iya betul. Soalnya dulu saya sekolah itu jurusan pemesinan, bukan multimedia. Otomotif? Bukan. Pemesinan itu hampir semacam jurusan industri ya. Industri mesin apa ya? Industri kan, kalau industri itu kan lebih ke operator mesin bubut, kayak operator mesin milling, apa CNC milling. Tapi kalau jurusan saya itu kan lebih ke perawatannya, Perawatan mesin. Ya. Sekarang ini malah ke usaha jasa itu ya
kurang nyambung ya Mas. kurang nyambung, Tapi nyambung bisa sama kan? sekali. Tapi bisa ya, Ya karena sudah punya alat ya mau nggak mau harus bisa. harus dijalankan. Iya. Berarti gimana kalau ada teman-teman di sana yang sudah punya budget karyawan, tapi ragu nanti laku enggak, masarkannya gimana? Gimana? Kalau untuk gimana? Yang namanya kehidupan itu ya. Kalau kita mau maju itu jangan takut gagal, jangan takut resiko. Berarti harus ada keyakinan. Harus ada keyakinan. Pertama, semakin kita berani menantang resiko, maka akan semakin sukses nanti kita. Nah gitu. Jadi gitu teman-teman ya, harus berani atau yakin ya, yakin. Tentunya dengan parameter ya, harus ada tolak ukurnya karena setiap kita itu anggaran untuk usaha pasti beda-beda dan tidak mesti harus sama dengan seperti syuting, jasa syuting, jasa cuci mobil, rental alat gunung, tidak mesti sama, tapi panjenengan Anda bisa sesuaikan dengan kemampuan Anda kan begitu ya? Iya. Nah, baik. Kita kembali lagi ke video syuting yang dengan pasarkan itu yang sampai saat ini Mas Marco, sampai saat ini tahun 2022 ya. Iya. Nah, dengan pengalaman yang paling berharga selama 5 tahun ini, apakah itu pengalaman susahnya atau pengalaman enaknya? Apa Mas Marco? Kalau untuk pengalaman sih, yang pasti ya. Kalau untuk saya pribadi itu yang saya ambil itu pengalaman yang pahit. Yang pahit dulu. Iya. Murid-muridnya ya. Iya. Karena kalau suatu ujian itu, kalau bagi saya itu tidak saya anggap ujian. Itu untuk pembelajaran kita, menguatkan kita. Ya apa namanya itu support ya berarti. Iya, berarti support untuk kita. Iya betul. Dan semua usaha pasti ada Lika-liku. ada lika-likunya, ada hambatannya. Tapi di balik itu jika kita sabar atau komitmen ya berarti. Iya. Komitmen kita nanti akan menuai hasilnya. Gitu mungkin kata yang lebih tepat ya. Itu kan tinggal kita melihatnya dari sisi pandang yang mana. Nah betul, dari sisi yang mana kita melihatnya. Dari sisi positif apa dari sisi negatif? Kalau itu kan tadi dari sisi anunya Mas, terkosone bahasanya itu dari sisi susahnya. Nah, kemudian dari sisi senangnya apa Mas? Maksudnya apa ya, punya teman banyak, krunya banyak, kerja tim atau gimana itu? Ya kalau dari pengalaman yang senang itu yang jelas ya. Yang jelas itu pekerjaan kita selalu menyenangkan. Ya betul, menyenangkan. Selalu yang kedua, di sana di lokasi itu kita selalu berinteraksi dengan teman-teman baru dan selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru dari teman yang baru. Ada masukan-masukan yang baru terus ya? Ya, yang jelas seperti itu. Dan yang penting itu kalau kita mempunyai usaha, kalau dibilang istilah Jawa itu yang penting ojo ogan. Pasokan berarti harus semangat berarti ya. Jadi kita nggak boleh males untuk silaturahmi datang ke tempat teman-teman itu. Untuk bergaul supaya itu teman kita banyak dan juga mereka kalau kita sering silaturahmi otomatis Ya betul. dia merealisasikan usaha kita kepada betul. orang-orang lain. Kalau ini Mas, kalau pernah nggak dapat kritikan atau dapat semacam masukan yang kritikan pedas? ya ada. Gimana sikap kita agar sikap panjenengan kok ketika dan saran buat teman-teman gimana kira-kira? Kalau kritik pedas itu saya malah seneng menerimanya karena seandai kata orang itu tidak ada rasa simpati kepada kita nggak mungkin mereka kritik. Ya betul. Berarti mereka mengkritik dan memberi masukan itu karena dia punya simpati. Iya. Pengen kita berkembang. Ya. Kalau untuk teman-teman Mas Prabowo ini apa ya, mungkin lintas apa usaha, tapi satu kategori kan teman-teman di sini kan mitra-mitra saya, mitra EPO ya di seluruh Indonesia itu diterjun di usaha jasa cuci mobil, cuci motor, sama detailing mobil. Itu saran panjenengan gimana Mas Prabowo kalau kritikan seperti itu? Kalau untuk jasa seperti punya panjenengan, Ya. pertama pelayanan Pelayanan itu nomor satu. nomor 1. Yang kedua Kedua kualitas
cucian, kualitas detailing harus bersih. berarti kualitasnya itu dijamin lah, Mas. Iya, Terjamin lah. gitu. Mungkin ada lagi Mas Rob? Karena begini, kalau kita itu mempunyai usaha jasa, seandai kata orang yang menggunakan jasa kita itu puas, kita nggak usah minta nambah bayaran, Dikasih. otomatis orang yang menggunakan jasa itu dan ketika mereka itu puas pasti akan mengasih lebih. Nah itu betul. Itu teman-teman ya. Jadi untuk saran dari Mas Robo tadi sama. Ini sebenarnya cara marketingnya sama, pelayanannya itu sama. Jadi ada kita mengutamakan kualitas. Yang kedua Kepuasan pelanggan. ya kepuasan pelanggan itu nomor satu. Meskipun di awal-awal itu belum banyak pelanggan atau ya customernya masih sedikit, tapi kalau kualitasnya bagus itu di periode atau di bulan-bulan ke depan itu tetap akan laku gitu ya. Iya. Nah, Yang jelasnya begini toh Mas. Yang namanya orang usaha itu kalau kita lagi memulai atau baru merintis nggak mungkin langsung nama kita itu gede, nggak mungkin. pelan. Tetap pelan-pelan. Tuh. Terus gini Mas Robo ya. Tadi kan tentang saran dan kritikan itu harus kita terima dan harus kita jujur malah lebih semangat. Senang dan kita terima, senang dan lebih semangat. Ya, jangan sampai malah tersinggung, ini keliru termasuk. Jangan sampai kita menjadi seorang yang berkecil hati. Nah, itu jadi teman-teman ya itu ya. Jadi saran dari owner dari Pro J video shooting untuk area Jawa Tengah, tapi lintas Jawa Tengah juga bisa. Kemudian Mas Robo, ini mungkin yang terakhir ya, barangkali pesan atau saran atau barangkali apa saja yang ingin disampaikan ke teman-teman usaha jasa di luar sana. Ya, tipsnya apa itu? Tipsnya itu kita harus selalu semangat, positive thinking, kerja keras. Enggak, kalau kerja keras pasti semua orang itu kerja keras ya. Tapi tidak boleh lelah tapi jangan menyerah. Betul, jangan menyerah. Iya. Teman-teman itu jangan menyerah. Boleh lelah tapi jangan menyerah. Nah, itu berapa kata? Boleh nyerah tapi jangan menyerah. Hanya 4 kata. Tapi sulit untuk diterapkan. Nah, bagi teman-teman yang bisa terapkan itu, insya Allah usahanya berjalan ya Mas. Insya Allah. Boleh lelah tapi jangan menyerah. Nah, barangkali itu Mas Robo untuk perbincangan kita kali ini dan semoga menjadi inspiratif teman-teman. Tentu khususnya yang teman-teman berada di perkampungan aja ya. Kalau kita mengarah ke kota ini terlalu jauh. Karena kita UMKM atau usaha kecil mikro dari rumah, dari kampung ya. Tapi bagi Anda yang mungkin berada di kota tetapi masih nganggur, bisa saja kita gabung dengan teman-teman di sini ya, supaya nanti bisa sharing, bisa tukar pengalaman, tukar ilmu dan juga insya Allah ada bimbingan jika panjenengan itu nanti serius untuk mengikuti jejak beliau-beliau ini. Itu betul ya Mas? Iya, karena ilmu yang paling berharga, guru yang paling istimewa itu adalah pengalaman itu tidak bisa didapat satu hari. Ya 5 tahun ya Mas ya. Iya 5 tahun. Mungkin kan Mas Mo juga denger kan lika-liku saya gimana. Saya juga pernah. Iya betul. Lengser juga pernah. Iya. Dan alhamdulillah untuk saat ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa bangkit kembali dalam dunia syuting ya, gitu teman-teman. Semoga bermanfaat dan silahkan cek link di bawah untuk melihat